Sungguhnya golongan manusia yang akan pertama kali diazab oleh Allah di dalam neraka jahanam adalah 3 golongan. Siapa mereka? Yang pertama adalah rajulun ustushhida. Ternyata yang pertama kali diazab oleh Allah di dalam neraka jahanam bukan penyembah berhala, bukan pelaku kesyirikan, tetapi yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali di dalam neraka jahanam adalah seorang laki-laki yang mati dan matinya mati syahid. Ya Allah. Mati syahid kan itu kematian yang diidam-idamkan oleh semua muslim. Karena itu kematian yang sangat hebat. Mati memperjuangkan agama. Rajulun ustushhida. Kenapa dia yang jadi pertama kali diazab? Ternyata ada masalah. Ketika orang ini yang mati syahid ini dihadapkan di hadapan Allah, Allah tanya kepada dia. Dan Allah sebutkan segala nikmat yang Allah pernah karuniakan kepada dia. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Allah sebut segala nikmat yang Allah pernah berikan kepada dia dan dia pun mengakuinya. Lalu kemudian Allah tanya, apa yang kamu lakukan dengan nikmat itu semuanya? Kata dia, qataltu fika hatta stushhidtu. Aku berjuang di jalanmu, ya Allah, sampai aku mati syahid hanya karenamu. Nah, itu kata ini orang. Dia berjuang, dia gunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia sampai mati syahid. Dia ngaku karena Allah. Padahal Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati kita. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah itu mengetahui khianatnya mata dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim afdhalas salati wa atammat taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat Bapak Ibu Masjid Al-Burj Bakri Tower yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah mengkaruniakan kita taufik untuk dapat melaksanakan ibadah salat zuhur secara berjamaah. Dan kemudian kita melanjutkan kajian yang mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini yang berada di majelis ilmu, majelis yang penuh dengan rahmat Allah, kita yang berada di dalamnya mendapatkan bahagian rahmat Allah yang banyak turun di tempat ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita kaji Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema yang dipilih untuk dibahas dan dibicarakan pada siang hari ini adalah kunci diterimanya amal. Tidak ada lain tujuan kita beribadah itu adalah kita mengharap apa yang telah kita kerjakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap penerimaan mesti ada kuncinya. Kunci diterimanya amal setidaknya ada 2. Yang pertama, amalan itu akan diterima oleh Allah
apabila mutaba'atus syar'i, mengikuti syariat. Apabila seseorang mengaku beribadah namun ibadah itu tidak disyariatkan, maka pasti amal itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat pertama ini mutlak harus dipenuhi. Apapun yang kita kerjakan mesti mengikuti syariat. Namun ada yang harus difahami oleh kita semua. Ada yang namanya syariat, ada yang namanya fiqih. Syariat tidak akan pernah berbeda, tapi kalau fiqih pasti akan ada perbedaan. Dan juga ada di kalangan sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita yang mereka tidak bisa memisahkan dan membedakan antara syariat dan dengan fikih. Sehingga ketika berbeda mereka intoleran, artinya tidak menerima segala bentuk perbedaan karena dianggap yang mereka lakukan itulah syariat. Maka ini yang juga harus difahami oleh kita semua. Syariat tidak mungkin berbeda, tapi kalau fikih pasti berbeda. Sebagai contoh, Nabi kita Muhammad SAW pernah memberikan instruksi kepada para sahabat. Kata Nabi, waktu itu sedang terjadi penyerbuan kepada orang-orang Khaybar, Yahudi Khaybar. Nabi menitahkan, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraizah. Jangan ada di antara kalian satupun yang sholat asar melainkan kalau sudah sampai di kampung Bani Quraizah. Itu arahannya. Maka kemudian para sahabat ini pun bertolak ataupun berangkat menuju ke Khaybar. Untuk apa? Untuk mengusir mereka karena mereka telah melakukan tindakan yang menyalahi perjanjian. Berangkat mereka. Di tengah jalan masuk waktu asar. Dan waktu asar semakin mendekati maghrib. Lalu di kalangan sahabat-sahabat ini ternyata sikapnya berbeda-beda. Satu kelompok mereka berpegang teguh dengan apa yang Nabi sabdakan. Jangan ada di antara kalian yang sholat asar kecuali kalau sudah sampai di Bani Quraizah. Sedangkan yang kelompok yang satu lagi mereka sholat asar. Lalu sahabat-sahabat yang tidak sholat asar ini menegur, kenapa kalian sholat? Kan Nabi sudah larang, kecuali kalau sudah sampai di Bani Quraizah. Kenapa kalian sholat? Mereka berargumen, kata mereka, Nabi bilang begitu supaya kita cepat-cepat jalannya, biar sampai di Bani Quraizah masih sempat sholat asar. Tapi kalau di tengah jalan kita belum sholat asar, ya kita harus sholat asar. Nah, ada dua sikap berbeda. Hadisnya sama atau tidak? Hadisnya satu, tapi pemahamannya berbeda. Lalu kemudian setelah mereka kembali ke Madinah, mereka lapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami di tengah jalan berbeda-beda dalam mensikapi perintah engkau. Ada di antara kami yang tidak sholat asar karena kami belum sampai di Quraizah, karena begitu yang engkau arahkan. Tapi ada yang sholat ya Rasulullah. Seolah-olah kan ini bertentangan dengan zohir hadisnya. Dipanggil sahabat-sahabat yang sholat, ditanya apa alasannya. Alasannya seperti yang tadi. Ya Rasulullah, kami memahami perintah engkau supaya kami itu cepat-cepat jalan ke Bani Quraizah. Kalaupun belum sempat sampai
di Bani Quraizzah sedangkan asar sudah mau habis, ya kita harus sholat. Itu yang kami faham, karena memang tidak ada uzur untuk meninggalkan sholat. Dari dua sikap yang berbeda itu, yang mana yang dibenarkan, yang mana disalahkan? Ternyata Nabi tidak mensalahkan salah satunya. Kenapa? Karena masing-masing berijtihad. Perbedaan itu, itulah yang disebut dengan fikih. Maka fikih pasti berbeda. Memaksakan kehendak, memaksakan pendapat pada area fikih itu adalah pemaksaan yang salah tempat. Jadi jamaah, inilah yang harus kita juga pahami bersama, bahwa syariat tidak mungkin beda, fikih itu pasti berbeda. Contoh lain, Allah menyebut dalam Quran anggota yang wajib dibasuh ketika wudhu itu cuma 4. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. 4 saja. Ada bahagian daripada ayat itu yang menjadi sumber perdebatan. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kamu. Usaplah kepala kamu. Yang menjadi sumber perdebatan apanya? Yang menjadi sumber perdebatan adalah ada huruf ba-nya itu. Wamsahu biru usikum. Ba itu fungsinya banyak dalam bahasa Arab. Bahkan ada orang buat tesis, buat disertasi di Al-Azhar cuma membahas huruf ba. Bayangkan, bahas huruf ba jadi tesis. Jadi bapak-bapak kalau mau buat tesis, banyak tuh modalnya. Itu baru ba, belum ta, belum sa, belum jim. Bahasa Arab sangat kaya. Jadi dari huruf ba ini menjadi sumber perdebatan. Kata Imam Malik, ba itu maksudnya adalah lil ilsaq, semua anggota kepala kita itu wajib dibasuh, wajib diusap, disapu ya. Semuanya wajib disapu. Itu kata Imam Malik. Namun kata Imam Syafi'i, ba itu bukan untuk semuanya, tapi litab'id, sebahagian saja. Kita usap sedikit kepala kita, ya, kepala kita itu sudah dianggap sah. Coba. Ayatnya satu, tapi kemudian pemahamannya jadi berbeda-beda. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan minimal setelah telapak tangan. Kalau kita ingin dianggap sah mengusap kepala kita. Coba lihat, berbeda-beda para ulama mensikapi satu nas. Inilah yang disebut dengan fikih. Jadi saya ulang, kalau masalah fikih berbeda, kita harus berbesar hati, jangan kita suka memaksakan pendapat. Karena kita semuanya dianggap berijtihad, dan ijtihad nggak ada yang salah. Termasuk contoh lain, ada orang yang kunut, ada yang orang tidak kunut. Yang tidak kunut menganggap orang yang kunut, jangan dianggap mereka salah. Kalau mereka menganggap orang yang kunut salah, berarti mereka belum bisa membedakan antara fikih dengan syariat. Jelas jamaah? Jadi jamaah, syarat amal itu diterima adalah mutaba'atus syar'i, mengikuti syariat. Kalau misalkan ada yang ngomong kalau pergi haji nggak usah ke Mekah, cukup ke India. Kalau ngomongnya begitu nggak usah diikutin. Itu pasti sesat. Zakat wajib 10% contohnya. Padahal syariatnya ngomong berapa? 1,5%. Tapi dia bilang zakat wajib 10%. Ini syariat dari mana? Salah itu. Maka jamaah, ini yang pertama. Syarat amal itu diterima harus mengikuti syariat. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, amalan kalau ingin diterima oleh Allah haruslah dengan keikhlasan. Ini kata Allah dalam surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Ya.
tidaklah kalian diperintahkan untuk beribadah. Mereka diperintahkan untuk beribadah, melainkan untuk beribadah dengan ikhlas. Apa arti ikhlas? Ikhlas artinya murni, tulus, tidak ada embel-embel yang lain yang diharapkan dari ibadah itu, melainkan hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Keikhlasan dalam beramal itu menjadi kunci diterimanya amal kita. Ada satu riwayat, yang riwayat ini disebutkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Hadis ini sahih. Ketika Abu Hurairah datang ke negeri Irak, orang-orang mengerumuni beliau karena beliau adalah sahabat Nabi yang agung, yang juga banyak meriwayatkan hadis. Kemudian mendekat seorang yang bernama Na'atil bin Qais. Dia seorang yang berasal daripada Palestina, negeri Syam. Dia bercerita, dia bertanya kepada Abu Hurairah, "Ya Syekh, hadithna hadithan sami'tahu min Rasulillah." Wahai Tuan Syekh, ceritakan kepada kami satu hadis yang engkau dengar dari Rasulullah. Jadi ketika dia minta disebutkan satu hadis, dipilih satu hadis yang menurut Imam Abu Hurairah itu adalah hadis yang paling dahsyat yang pernah beliau dengar dari Rasulullah SAW. Apa yang beliau riwayatkan dari Rasulullah? Kata beliau, Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwalan nasi yuqda alaihi yaumal qiyamati thalatha." Sungguhnya golongan manusia yang akan pertama kali diazab oleh Allah di dalam neraka jahanam adalah 3 golongan. Siapa mereka? Yang pertama adalah rajulun ustushhida. Ternyata yang pertama kali diazab oleh Allah di dalam neraka jahanam bukan penyembah berhala, bukan pelaku kesyirikan, tetapi yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pertama kali di dalam neraka jahanam adalah seorang laki-laki yang mati dan matinya mati syahid. Ya Allah, mati syahid kan itu kematian yang diidam-idamkan oleh semua muslim. Karena itu kematian yang sangat hebat. Mati memperjuangkan agama. Rajulun ustushhida. Kenapa dia yang jadi pertama kali diazab? Ternyata ada masalah. Ketika orang ini yang mati syahid ini dihadapkan di hadapan Allah, Allah tanya kepada dia, dan Allah sebutkan segala nikmat yang Allah pernah karuniakan kepada dia. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Allah sebut segala nikmat yang Allah pernah berikan kepada dia, dan dia pun mengakuinya. Lalu kemudian Allah tanya, apa yang kamu lakukan dengan nikmat itu semuanya? Kata dia, qataltu fika hatta stushhidtu. Aku berjuang di jalanmu ya Allah sampai aku mati syahid hanya karenamu. Nah, itu kata ini orang. Dia berjuang, dia gunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia sampai mati syahid. Dia ngaku karena Allah. Padahal Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati kita. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah itu mengetahui khianatnya mata dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Itu tingkat pengetahuan Allah. Allah itu tahu khianatnya mata dan apa yang disembunyikan dalam hati kita. Bapak-bapak tahu tidak maksudnya khianatnya mata itu apa? Khianatnya mata itu, kalau saya berikan contoh, misalkan ada seorang wanita, ada seorang perempuan lewat di depan kita. Perempuan ini cantik, dan biasanya orang laki-laki itu tertarik ketika ada perempuan cantik lewat. Betul atau tidak? Jadi kalau tertarik berarti masih normal. Kalau sudah tidak tertarik harus dicek. Ketika ada perempuan cantik lewat, kemudian perempuan ini berhenti di hadapan kita,
Ada di antara kita barangkali yang kalau lihat perempuan cantik ingin terus-terusan lihat. Kita lihatin, tapi kebetulan kita pakai peci, Pak. Kita malu kalau kita liatin dia. Tapi kalau pas dia nggak lihat kita, kita liatin. Giliran dia lihat kita pura-pura nunduk. Ada nggak yang seperti itu? Kalau lagi orangnya meleng, kita liatin. Giliran orangnya lihat kita pura-pura nunduk. Ada yang gitu. Nah, yang kita lihat itu tahu nggak sedang kita perhatikan? Nggak tahu. Karena kita pura-pura nunduk. Itulah yang disebut khianatnya mata. Orang yang kita liatin nggak tahu. Allah tahu. Allah bahkan lebih tahu apa yang ada, yang tersembunyi dalam hati kita. Tuh. Maka ketika orang ini mengaku, aku berjuang di jalanmu hanya karenamu ya Allah, Allah kata apa? Kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Kamu berjuang sampai kamu mati syahid, itu karena kamu ini disebut sebagai seorang yang pemberani. Faqad qila, dan kamu sudah mendapatkan pujian itu. Orang-orang sudah puji kamu sebagai orang yang pemberani. Ternyata Allah bisa mendeteksi niat yang tidak ikhlas di dalam ibadah seorang hamba. Maka apa yang terjadi orang ini? Matinya mati syahid. Tuh luar biasa. Tapi kemudian apa yang terjadi kepada dia? Allah kemudian memanggil malaikat. Fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Allah perintahkan malaikat untuk menarik orang ini. Fasuhiba ala wajhihi, ditarik wajahnya. Yang ditarik bukan tangannya, yang ditarik bukan kakinya, tetapi yang ditarik adalah wajahnya. Kenapa? Wajah ini adalah lambang kehormatan. Pada hari itu tidak ada kehormatan bagi orang yang tidak ikhlas dalam beramal. Hatta ulqiya finnar, sampai dia diloloskan masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah wal iyazubillah. Tuh, ini amalan yang biasa-biasa, bukan yang kaleng-kaleng. Ini amalan luar biasa. Ini mati syahid. Cuman lantaran dia nggak menjaga keikhlasannya dalam beriman, begitu akhirnya. Na'udzubillah. Kemudian yang kedua, siapa mereka? Apakah pezina? Apakah penyembah berhala? Ternyata bukan juga. Kata Nabi, ini hadis-hadis sahih, nggak perlu kita ragukan. Kata Nabi, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Seorang yang belajar ilmu agama, kemudian setelah dia sudah jadi alim, dia mengajarkan ilmu itu, dan dia juga membaca Al-Qur'an. Disebut dengan pertanyaan yang sama, kemudian dia berkata, aku gunakan nikmat itu ya Allah untuk aku belajar ilmu agama sampai aku bisa mengajar dan aku baca Quran hanya karenamu, kata dia. Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Kamu bohong, kadzabta, kamu dusta. Kamu belajar sampai kamu jadi orang alim karena kamu ingin disebut sebagai orang alim, orang yang pandai ilmu agama. Kamu baca Quran, dienak-enakin suaranya, dibagus-baguskan suaranya supaya engkau itu dipuji sebagai seorang qari. Faqad qila, dan engkau sudah dapatkan pujian itu dari manusia. Ini peringatan buat al-fakir juga. Ya, kita mengajar di mana-mana, ceramah di mana-mana, menyampaikan ilmu agama. Kalau niatnya bukan karena Allah, hati-hati, bukan pahala yang kita dapat, tetapi siksaan Allah yang akan kita terima. Maka orang ini yang mengaku mengajar baca Quran karena Allah, ternyata Allah bisa mendeteksi itu. Hati-hati jamaah. Nasibnya sama, fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, dimasukkan di dalam neraka karena lantaran keikhlasan tidak ada pada hati. Yang kedua itu. Yang ketiga, siapa mereka? Rajulun wasa'allahu alaih, seseorang yang Allah luaskan baginya wa atahu min asnafil mal, Allah karuniakan kepada dia berbagai bentuk harta. Macam-macam dia punya, rumah dia punya, uang dia punya, aset tanah dia punya, segalanya dia punya, orang kaya.
Kemudian ditanyakan oleh Allah kepada dia, apa yang kamu gunakan dengan nikmat itu semuanya? Kata dia ngaku, ya Allah, tidak ada jalan yang engkau suruh untuk aku bersodakoh, aku sodakoh. Banyak sodakohnya, banyak infaknya. Ternyata dalam infak yang dia berikan ada niat-niat yang selain daripada Allah. Apa yang dia inginkan? Dia ingin disebut sebagai seorang yang dermawan. Faqad qila, kamu waktu memberikan sumbangan, derma, infak dan sebagainya, kamu ingin disebut seorang dermawan dan orang sudah puji kamu. Apalagi zaman ini, setiap pemberian yang kita berikan, kita ingin semua orang tahu. Dengan status yang kita rilis di mana? Di WhatsApp, di Instagram dan sebagainya. Kita ingin orang lain lihat amalan kita. Hati-hati. Amalan itu adalah amalan yang seharusnya tidak ada lain niatnya melainkan hanya mencari ridha Allah. Jangan gagalkan niat itu, jangan gagalkan pahala amalan itu dengan sebab niat yang tidak ikhlas. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Jamaah, nasib tiga-tiga orang ini sama. Kenapa hanya tiga? Bukan berarti hanya tiga. Ini adalah simbolis. Semua ibadah yang menyangkut pengorbanan jiwa raga, yang menyangkut pengorbanan ilmu dan amal, ataupun yang menyangkut dengan harta, kalau tidak dilandasi dengan keikhlasan, siap-siap kita kecewa. Karena Allah tidak akan pernah menerima amalan yang tidak dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, kita ibadah ini jangan karena siapa-siapa, karena Allah. Syekh Ibnu Ruslan dalam kitabnya disebutkan oleh beliau, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'abidil wathan. Setiap orang yang berilmu kemudian dia beramal, kemudian fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan, setiap orang yang berilmu tetapi dia tidak beramal dengan ilmunya, maksudnya dia tahu amalan itu harus dia nggak beramal dengan itu, mu'adzabun min qabli 'abidil wathan, maka dia akan diazab pertama kali sebelum para penyembah berhala diazab oleh Allah. Sama dengan hadis tadi. Maka hadirin, apapun yang kita kerjakan, pastikan itu semuanya dilandasi dengan keikhlasan. Jangan ngarepin apapun dari makhluk. Pujiankah itu, sanjungankah itu, apresiasikah itu, jangan kita ngarepin apa-apa dari makhluk. Dan orang yang ikhlas itu punya tanda. Apa tandanya? Orang yang ikhlas tidak akan pernah kecewa dengan sikap makhluknya Allah. Kalau kita masih dipengaruhi oleh respon makhluk kepada kita, kita berarti belum ikhlas karena Allah. Saya berikan satu cerita kisah. Ada seorang pemuda, dia mengundang Al-Imam Ahmad ibn Hanbal untuk datang ke rumahnya. Dijemput, diundang. Wahai Imam, saya mengundang Anda datang ke rumah. Kata Imam Ahmad, baik, saya akan datang. Maka kemudian datanglah Imam Ahmad ini, datang ke rumah ini anak muda, kebetulan tetangganya. Ketika sampai di rumah ini anak muda malah bersikap kasar. Anda mau ngapain kemari? Kan saya diundang. Enggak, silakan pulang, saya nggak perlu. Dibegitukan, Pak. Padahal diundang sama ini anak muda. Akhirnya Imam Ahmad marah atau tidak? Tidak. Imam Ahmad nggak marah, dia langsung pulang aja ke rumahnya. Beberapa hari kemudian Imam Ahmad diundang lagi sama pemuda yang sama. Wahai Imam, silakan Anda datang ke rumah saya ingin mengundang Anda. Imam Ahmad ingat nggak yang kemarin? Ternyata enggak, dilupakan sama dia. Baik, saya akan datang. Datanglah Imam Ahmad ke rumah ini anak muda. Sampai di rumahnya sama sikapnya seperti yang pertama. Diusir lagi. Anda mau ngapain ke sini? Pulang. Kan saya diundang sama kamu. Enggak. Anda. Coba, Pak. Kalau kita jadi Imam Ahmad, kira-kira yang enak kita apain ini orang? Dia yang ngundang udah sampai diusir. Kan kurang ajar itu namanya. Tapi Imam Ahmad gak marah, dia pulang lagi.
Sampai 3 kali seperti itu. Sehingga ini anak muda yang jadi kebingungan. Ini kok Imam Ahmad nggak ada marah-marahnya? Wahai Imam, kenapa Anda tidak marah dengan saya? Padahal saya sudah mengecewakan Anda. Apa kata Imam Ahmad? Lihat jawabannya. Wahai anak muda, kamu itu tetangga saya. Kamu itu tetangga saya. Rasulullah memerintahkan kepada saya, kepada kita semuanya, agar menghormati tetangga. Hadisnya apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia menghormati tetangganya. Yang nyuruh saya menghormati tetangga itu Rasulullah. Kamu tetangga saya, kamu ngundang saya punya kewajiban untuk menghormati kamu karena kamu ngundang. Adapun kamu tidak menghormati saya, itu bukan urusan saya. Saya datang bukan karena kamu, tapi saya datang karena menjalankan perintah Rasulullah. Coba. Inilah orang kalau sudah alim, faqih seperti itu. Apa yang dia lakukan, maka harus dilandasi dengan keikhlasan. Dan orang yang ikhlas jarang kecewanya sama makhluk. Karena kita nggak ngarepin apa-apa dari makhluk. Kita berbuat baik kepada orang karena Allah yang suruh. Kita buat baik kepada manusia karena Nabi yang suruh. Kalau orang itu nggak berbuat baik sama kita jangan kecewa. Karena yang suruh kita buat baik Allah. Dan kita mengharap balasan dari siapa? Dari Allah, bukan dari makhluk. Itu kalau kita mau menilai sejauh mana keikhlasan kita, jamaah. Bahkan amalan yang ikhlas ini bisa membantu pelakunya mendapatkan mati husnul khotimah. Mati husnul khotimah. Terus saya masih di Malaysia itu ada yang cerita sama saya. Ini penutup ya, sebelum kita tutup. Jadi dia sama saya, Ustadz pernah nggak lihat orang yang meninggal kemudian dia mengucap 2 kalimat syahadat ataupun kalimat tauhid lah? Nggak pernah Pak saya pernah diceritakan Ustadz sama seorang juru rawat atau perawat yang kerja di hospital ya. Dia cerita sama saya, sekian banyak orang mati yang dia hadapi. Namanya juga rumah sakit ya Pak. Rumah sakit kan kemungkinannya 2, kalau nggak sembuh ya mati. Sekian banyak orang mati yang saya saksikan, jarang yang bisa mengucap kalimat tauhid ketika dia mati. Tapi ada nih satu orang Pak Ustadz. Ini orang ketika akan mati, ya ketika akan wafat, dia mengucapkan kalimat itu. La ilaha illallah. Itu kalimat mahal. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah walal jannah. Orang yang akhir hayatnya mengucap kalimat itu pasti masuk surga. Itu luar biasa itu. Kemudian saya penasaran, saya tanya sama keluarganya, apa amalannya dia, siapa dia nih. Diceritakan oleh keluarganya, ini yang meninggal bukan siapa-siapa, bukan ustadz, bukan imam, bukan kiai, bukan siapa-siapa, bukan guru ngaji. Dia orang biasa aja. Dan amalannya menurut kami nggak ada yang istimewa, biasa-biasa. Tapi memang saudara kami ini dia punya kebiasaan. Barangkali kebiasaan inilah yang membuat dia dapat kemudahan itu. Apa kebiasaannya? Jadi saudara kami ini dia suka memberi makan orang gila. Nah, nggak ada yang nyangka kan? Dia suka ngasih makan orang gila. Kalau saya tanya jamaah, ini kira-kira amalan ikhlas atau enggak? Kalau saya sih yakin ikhlas. Betul ya? Apakah kita berharap apa yang kita berikan kepada si gada ini lain waktu dia akan membalas kebaikan kita? Kan enggak, ya kan?
Kalau dia nggak balas kebaikan kita, kita juga nggak kecewa. Kenapa? Kita tahu dia orang gila. Kalau kita kasih pemberian kepada dia, ini orang gila, nggak ngucap terima kasih, kita sakit hati nggak? Enggak. Kenapa? Kita tahu dia orang gila. Hatta mungkin kalau kita kasih, dia nggak ngucap terima kasih, bahkan senyum aja nggak, mukanya asap, diambil. Kecewa nggak kita? Nggak akan kecewa. Kenapa? Karena kita tahu dia orang gila. Coba kita ngasih orang waras, kita kasih, dia nggak ngucap terima kasih, besok kita ngomong, udah besok nggak usah ngasih lagi. Kenapa? Nggak ada terima kasihnya. Coba. Atau kita kasih nggak ada senyumnya. Apaan saya kasih, jangan terima kasih, senyum aja enggak. Coba. Kita terpengaruh dengan sikap dia, orang yang kita kasih kebaikan tadi. Tapi kalau ngasih orang gila, kita nggak peduli, Pak. Mau dia nggak senyum, mau dia cemberut, kita nggak peduli. Kenapa? Dia orang gila. Jadi mendingan ngasih orang gila apa ngasih orang waras? Ngasih orang waras kita anggap gila gitu jadinya. Ya. Jadi jamaah, kadang-kadang kita seperti itu. Kita suka kecewa sama makhluk, padahal apa motivasi kita buat baik ke orang? Kalau memang karena Allah, kita nggak akan pernah mudah kecewa sama orang. Betul kan? Karena kalau kita mengerjakan itu karena perintah Allah, karena perintah Rasulullah, nggak akan kita kecewa. Nah, kita pelajari itu. Kita latih diri kita agar jangan sampai kita ini punya sikap jadi nggak ikhlas dalam apapun. Ya, kebaikan kita biar karena Allah, bukan karena makhluk. Begitu saya kira. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, silakan. Fadhol. Kalau ada ya. Silakan para jemaah, barangkali ada yang mau bertanya. Kalau tidak, langsung dengan doa. Baik. Kalau tidak ada yang bertanya, mudah-mudahan paham semua. Semoga Allah karuniakan kita amalan yang diterima. Segala apa yang kita kerjakan semua menepati syariat dan dilandasi dengan keikhlasan. Kalaupun kita belum ikhlas dalam beramal, Allah bimbing kita dengan ma'unah dan dengan taufiknya agar kita menjadi orang yang ikhlas dalam beramal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna وآثرنا واغفر علينا وارضنا وارض عنا اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين فقهنا وإياهم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.